Yoho, One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 998 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya kita diberi kejutan yang sangat luar biasa, yaitu tentang Kaido yang ternyata bisa mengangkat Pulau Onigashima dengan kemampuan naganya. Dan kali ini, kelanjutan cerita dari chapter tersebut telah keluar. Jadi kali ini, kita akan melihat bagaimana serunya One Piece chapter terbaru kali ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Cover chapter kali ini masih merupakan gambar permintaan dari para pembaca. Di sana terlihat God Enel sedang tidur santai di atas seekor kucing yang cukup besar. Baiklah, kita masuk ke dalam cerita chapter kali ini. Chapter ini berjudul Bentuk Purba. Chapter ini dimulai dengan menunjukkan para anak buah Kaido yang terkejut karena Kaido bisa mengangkat Pulau Onigashima. Kemudian panel selanjutnya memperlihatkan Chopper yang diberi api burung Phoenix milik Marco. Chopper awalnya merasa kaget dan kepanasan. Namun Chopper akhirnya merasa bahwa kehangatan api itu sangat pas untuk menyembuhkan virus iblis es. Setelah penyelamatan Chopper, Marco menyebarkan kobaran apinya juga pada orang-orang yang ada di sana, termasuk kepada bos Yakuza Omasa yang membuat Omasa mulai tersadarkan diri. Di sisi lain, Chopper dan dokter dari suku Ming mulai bergegas untuk memperbanyak vaksin yang mereka miliki. Lalu, Marco berkata kepada Zoro, Robin dan Brook untuk membawa mereka ke atas tempat Kaido berada. Namun, Brook dan lainnya terlihat mengkhawatirkan Chopper yang harus tinggal di bawah. Namun, bos Yakuza Wano Kuni meyakinkan Brook untuk menyerahkan perlindungan Chopper pada mereka. Dan ketika Apu ingin merebut kembali vaksin itu, tiba-tiba ekstrak dengan lahap langsung memakan Apu dengan wujud buah setan Zoanya. Di sini, ekstrak juga meyakinkan kepada Zoro dan yang lainnya untuk menyerahkan area ini kepadanya. Lalu, panel pun berpindah ke tempat Luffy dan Jinbei berada. Di sana, Jinbei sudah mengira sepertinya Sanji telah bertemu dengan musuh yang kuat. Dengan kejadian itu, reaksi Luffy ini cukup menarik. Luffy merasa ia harus mengasah kemampuan Kenbunshoku Haki-nya lagi. Apakah ini adalah petunjuk bahwa Luffy akan lebih meningkatkan Kenbunshoku Haki-nya lagi lebih dari yang dimilikinya sekarang? Di sini, Jinbei melihat situasi bahwa sepertinya di tempat ini pun ada musuh yang tangguh juga, yang mengharuskan salah satu dari mereka harus tinggal di sini. Kemudian panel pun berpindah ke tempat Franky berada. Di sana memperlihatkan Franky sedang melawan Sasaki. Dan setelah Sasaki mendapat beberapa serangan dari Franky, Sasaki tiba-tiba berubah menjadi wujud Zoan purbanya, yaitu Ryu Ryunomi model Triceratops. Di sana Sasaki mengklaim bahwa buah setannya ini adalah diambil dari hewan yang paling kuat yang tercatat dalam sejarah. Lalu, panel pun berpindah kembali ke tempat Sanji berada. Di sana, Sanji terlihat sedang dikejar-kejar oleh anak buah Black Maria. Dan buah setan Black Maria pun akhirnya terungkap. Dia ternyata pengguna buah setan Zoan Purba laba-laba. Di sini, Sanji yang telah terkepung oleh cewek-cewek ini, meski mereka memiliki bentuk yang aneh-aneh, Sanji tetap terlihat mensyukuri keadaan itu dan merasa bahwa di sana adalah surga. Dan para wanita itu pun merasa ada yang aneh dengan Sanji ini. Kemudian panel berpindah kembali ke posisi Jinbei. Di sana terlihat Hushu sudah berubah ke dalam wujud Zoanya, yaitu ternyata ia adalah pengguna buah setan Neko Nekonomi model Saber Tiger. Dan di sini ada perkataan menarik dari Hushu bahwa ia pernah mengenal Jinbei ketika Jinbei masih menjadi seorang Shichibukai. Di sini, Jinbei pun cukup yakin akan mengenali sosok Hushu apabila ia melihat wajah asli Hushu yang ditutupi oleh topeng. Namun, Hushu menolak hal tersebut. Memang sepertinya ada yang disembunyikan oleh Hushu ini. Kemudian panel selanjutnya memperlihatkan tempat Momonosuke dan Yamato berada, yang sepertinya telah berhasil kabur dari kejaran Ulti dan Page One. Di sana, Momonosuke dan Yamato menemukan sebuah patung naga yang telah rusak dan terbuang. Dan menurut keterangan Yamato, patung naga ini dulu dipajang di depan Pulau Onigashima. Namun patung naga ini dibuang karena telah rusak oleh teman Yamato. Ketika mengatakan hal itu, terlihatlah siluet yang sangat mirip dengan es.
lengkap dengan api dari Mera-Mera Nomi miliknya. Dan chapter 998 selesai sampai di sini. Dan yang paling penting, minggu depan tidak libur. Hoho, kami tidak sangka Eiichiro Oda akan mengungkapkan ketiga buah setan Tobiropo sekaligus dalam satu chapter. Ini menjadi kejutan yang di luar dugaan. Sepertinya chapter ini masih menjadi setup untuk momen chapter 1000. Ada banyak hal yang bisa kita bahas mengenai chapter ini. Tapi hal yang paling menarik perhatian kami adalah mengenai seorang teman yang dibicarakan oleh Yamato. Jika melihat dari gambar dan siluetnya, sepertinya kita mengenal orang tersebut. Dia sepertinya adalah Podcast DS. Untuk membahasnya, mari kita breakdown dulu secara singkat sepak terjang Podcast DS di lautan. 4 tahun sebelum Luffy datang ke Wano Kuni, Podcast DS terlebih dahulu sudah mendarat di Wano Kuni dan bertemu dengan Otama. S bahkan membuat janji dengan Otama bahwa ia akan mengajak Otama pergi ke lautan jika mereka berdua bertemu lagi suatu saat nanti. Pertempuran S melawan bos Jinbei pun terjadi sebelum S bergabung ke dalam bajak laut Shirohige. Dan kemudian S masuk ke dalam bajak laut Shirohige. Sekarang secara detail, kita belum diberitahu apakah S yang datang ke Wano Kuni itu sudah masuk ke dalam bajak laut Shirohige atau belum. Karena kita sejauh ini benar-benar belum mendapatkan info pasti kapan S bergabung ke dalam bajak laut Shirohige. Tapi jika kita melihat dari animenya, kita diberi beberapa gambaran punggung dari Podcast DS. Dan di sana terlihat sangat bersih. Bukan hanya sekali punggung S diperlihatkan sangat bersih, melainkan 2 kali. Sehingga sepertinya aman bagi kita untuk mengatakan bahwa S yang hadir di Wano Kuni itu merupakan S yang belum masuk ke dalam bajak laut Shirohige. Mengingat dahulu kala S adalah orang yang berniat untuk membunuh Shirohige namun seringkali gagal. Hingga pada akhirnya S menerima bahwa ia adalah anggota bajak laut Shirohige. Dan logo tengkorak bajak laut Shirohige yang ada di punggungnya itu merupakan bentuk apresiasi bahwa S menerima dirinya sebagai anggota dari bajak laut yang hebat ini. Melihat Podcast DS yang kadang dipandang sebelah mata oleh para fans, apakah dengan memunculkan kilas balik Podcast DS dalam cerita ini merupakan cara untuk Eiichiro Oda menunjukkan seberapa hebatnya S? Fakta bahwa S masih bisa hidup dan tidak menyisakan luka setelah ia bertempur untuk melawan Kaido merupakan fakta bahwa S bukanlah kaleng-kaleng. Apalagi waktu itu terjadi 4 tahun yang lalu, yang artinya umur S adalah 18 tahun. Mengingat ketika S meninggal umurnya adalah 20 tahun, ditambah time skip 2 tahun sehingga hasil akhirnya adalah 18 tahun. Yang terbesit dalam benak kami ketika Yamato mengatakan bahwa ada seorang teman yang mencoba untuk membunuh Kaido hanyalah apa yang dilakukan oleh Komandan Kaido waktu itu. Apakah Komandan Kaido diam saja melihat S berhadapan dengan kaptennya? Melihat patung itu sebenarnya ada di Onigashima. Sepertinya tempat di mana S bertempur dengan Kaido adalah di Onigashima. Dan sepertinya agak aneh jika para bawahan Kaido ini tidak menghalangi S yang mencoba untuk membunuh Kaido, terutama bawahan dari kalangan para komandan Kaido. Mengingat dari chapter ini, seorang Tobiropo Husu saja sampai mencemaskan Luffy yang berhasil kabur. Mengingat dengan begitu, Kaido harus repot-repot mengurusi bocah karet tersebut. Jadi apalagi komandannya, pasti komandannya benar-benar menjaga kaptennya ini. Ya, ada banyak sekali pertanyaan yang terbesit dalam benak kita. Dan saat ini, kita tidak memiliki banyak clue untuk menjawabnya. Jadi mari kita berspekulasi. Spekulasi kami adalah S bertempur melawan Kaido untuk menegakkan keadilan. S mungkin melihat dengan saksama bagaimana kelamnya negeri Wano Kuni. Dan sama seperti Oden Kozuki, mungkin S sadar bahwa yang harus ditumbangkan untuk mengembalikan negeri ini agar kembali sebagaimana mestinya adalah Kaido. Yang mungkin dari situlah awal pertempuran mereka dimulai. Kemudian mengenai chapter 999 dan chapter 1000, kami sudah terbesit konsep untuk prediksi chapter selanjutnya. Dan sepertinya akan membocorkan satu hal di sini. Melihat bahwa di chapter 998, Eiichiro Oda menonjolkan sekali taring milik Tobiropo. Mungkin Eiichiro Oda di chapter 999 akan menonjolkan taring milik Komandan Bencana Kaido. Dan kemudian chapter 1000 akan menonjolkan taring milik Kaido.
poin chapter 999 akan menunjukkan taringnya para komandan bencana adalah di chapter ini, Marco bersedia untuk membantu Zoro menuju ke atas. Ya, sebetulnya masih ada beberapa kemungkinan konsep yang akan hadir pada chapter 999 dalam benak kami. Tapi sepertinya itu akan kami bahas pada video prediksi saja. Dan sekarang kami benar-benar baru mengerti poin tentang awak kapal terkuat dalam sebuah bajak laut. Tentunya dalam bajak laut tertentu akan ada satu awak kapal terkuat dari bajak laut tersebut. Dan selama cerita ini berjalan, jika kita melihat bagaimana Marco, Ben Beckman, Katakuri, dan Roronoa Zoro, orang-orang ini bukan hanya kuat, tapi mereka benar-benar paham dengan kondisi medan pertempuran. Seperti sebagaimana Zoro yang meneliti dengan serius pada chapter di mana ia menebas Apu dan memarah-marahi Queen. Ben Beckman yang langsung paham bahwa Kizaru sedang menyasar Luffy, sehingga Ben menodongkan pistolnya pada Kizaru. Marco yang paham bahwa Big Mom adalah orang yang paling berbahaya dan paham bahwa Zoro ingin segera ke atas. Katakuri yang langsung melindungi Big Mom ketika Big Mom sedang dalam bahaya. Dan tentunya King yang langsung memberikan perintah kepada para bawahan Kaido ketika ada pemberontakan. Secara tidak langsung, kita semua sudah melihat bagaimana para awak kapal terkuat ini memahami medan pertempuran, memahami bagian mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, ada banyak hal yang ingin coba kami bahas seputar chapter 998 ini. Tapi sepertinya cukup sampai di sini saja video kali ini. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami diskus OP dan terima kasih banyak.